Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para santri dan para alumni, marilah kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin untuk menambah ilmu, tentunya dalam rangka mengabdi, beribadah, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kalian walaupun berada di rumah, para alumni dimanapun berada, tetap kalian istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sebagai tugas kita. Manusia yang hidup itu tuntutannya adalah mengabdi kepada Allah, dan ini semua niati dalam rangka pengabdian kita, ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu kemarin sudah dibahas, sebetulnya sudah, tapi belum karena waktu jadi baru sebagian. Kita coba dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di kitabnya, kitab yang ini nih. Nah, itu halaman 422, hadis nomor 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah bersabda, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah, Rasul telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya lis-shalah adbaro syaitan. Apabila dikumandangkan adzan untuk sholat, kemarin kita sudah disampaikan sebagian nih, adbaro syaitan, maka setan itu pada lari. Jadi makanya kita kalau ada rumah baru suka diazani, itu supaya setan yang bersemayam di sana pada lari itu. Kok takut dengan azannya? Iya, karena dia tidak senang mendengarkan kalimat-kalimat itu. Jadi setan tidak senang sekali mendengar kalimat itu. Dia terasa mungkin panas pada dirinya atau gerah, tidak nyaman dan sebagainya, sehingga dia lari terbirit-birit. Maka di sini sampai walahu duratun, dan dia larinya juga sembari kentut. Kentutnya juga yang gede banget. Kenapa kentut? Hatta la yasma at-ta'zina. Itu saking tidak mau mendengarkan azan, si setan begitu lari ke mengadaan, dan kentut yang gede banget kentutnya, bret gitu lah, atau dut, kalau kebayang mungkin ya menyengi adan lah gitu kentutnya. Mungkin kentutnya juga kentut setan, bukan kentut manusia. Itu dalam arti kentut dia saking tidak maunya mendengarkan azan. Kebayangkan kalau santri ini lagi azan malah hare-hare, tidak mendengarkan azan, awas nih, setan pun juga tidak senang mendengar adzan. Kita lagi main, ada adzan diabaikan, padahal kemarin di dalam sholat Jumat diterangkan tuh, kalau sudah terdengar panggilan untuk sholat Jumat, lari. Itu berlaku untuk semua ibadah sholat. Jadi kalau sudah ada azan, kita harus senantiasa udah bergegas, sudah tinggalkanlah segalanya. Ya. Kenapa? Itu panggilan dari Allah. Sebetulnya panggilan dari Allah untuk melaksanakan dan beribadah kepada Allah. Tinggalkanlah itu. Apapun ditinggalkan. Sampaikah kita kalau waktu rapat malah ya sekolah rapatnya. Kalau lagi ngaji dia menerangkan nih, sementara ada adzan, coba sekolah sebentar lah. Tapi bukan berarti boleh ngobrol, tidak. Itu kan berhenti sejenak di sekolah dulu sampai selesai adzan, dalam rangka menghormati adzan dan untuk mendengar adzan dan untuk menjawab yang azan.
untuk mendengarkan adzan, menghormati yang adzan, menjawab yang adzan, supaya kita dapat pahala. Nah, kemudian di sini faida kudiyan nida'u aqbala hatta ida suiba bis shalah. Tapi kalau sudah selesai adanya faida kudiya nida'u, seadanya akbala, dia balik lagi tuh. Wah, mungkin pada ke masjid juga, di masjid di adanan atau di mana aja, di pasar, di mana, di masjid ada adan kenceng banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan lari itu cari pelindungan, katanya dari lompat ke speed tank, lompat ke gorong-gorong tempat kotoran, pokoknya ke tempat-tempat yang tidak baik. Jangan ngumpet tuh. Tapi kalau adzan sudah selesai, dia balik lagi tuh. Wah, itu bahaya juga tuh. Berarti harus ada selamanya tuh. Ya, adanya di dalam diri kita senantiasa menggunakan kalimat thayyibah. Itu kan ada Allahu Akbar, coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kan asyhadu alla ilaha, syahadat tuh kan. Jadi setan itu takut dengan kalimat-kalimat itunya, nggak nyaman bagi dia. Nah, bagaimana kalau udah balik lagi? Ya balik lagi dia. Hatta ida suwiba bis shalah, sehingga nanti kalau sudah qomat, nah qomat untuk sholat, lari lagi dia. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, lari dia, lari lagi dia. Langsung dia lari, adbaro, lari lagi. Hatta idza qudiyah tasib akbala, selesai qomat, balik lagi dia. Nah, ini bahaya nih kalau begini. Setannya bolak-balik mulu nih. Artinya kita jangan terbuai, terlena, udah adzan ini lah nggak apa-apa, udah qomat ini nggak apa-apa. Tapi setelah itu setan bolak-balik tuh. Ketika kita adzan, setan lari, habis adzan balik lagi. Setelah balik lagi, qomat lagi, habis pas qomat dia lari lagi. Qomatnya datang lagi nih. Nah, ini ada yang bahaya banget. Hatta yahturo bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia mendekat dan mendekat dan mendekat kepada orang-orang yang mau melaksanakan ibadah sholat. Jadi yang itu Masya Allah, makanya di Quran ada suka dipakai doa untuk sholat. Di dalam sholat sebelumnya sholat suka ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau harus tuh, sebab setan itu menggodanya kepada orang yang memberi ibadah. Pasti orang yang mudoraka nggak digoda atau dibiarin, dia mah dia paturnya tah. Jadi kalau bagi orang yang memberi ibadah, dia yang digoda sama dia, digoda. Mau beramal soleh, mau sholat, mau sedekah, digoda sama dia. Tapi kalau yang mau doraka tuh, mau maksiat, nggak digoda. Kenapa? Dianggap saudaranya, temennya, keluarga besarnya, maka dibiarin itu. Jadi dia mendekat, maka kalau sholat itu bacalah ta'awud. Sampai-sampai Gusti Allah di Quran sudah memberikan suatu gambaran ya, dan perintah kepada kita. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, maka mohon perlindunganlah kepada Allah. Bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca Quran itu pada. Jadi dalam baca Quran juga digoda oleh setan. Maka tidak mustahil orang yang baca Quran ada yang karena ria nanti. Ada yang baca Quran karena ada orang yang ingin dengar orang. Dia baca Quran karena mau ada tamu nih, tiba-tiba tamu jam 8, baca Quran mulai setengah 8. Pas tamunya nggak datang, uring-uringan dia baru baca Quran, tamunya nggak datang. Tuh karena nggak ikhlas tuh. Kenapa kok baca Quran nggak ikhlas? Digoda oleh setan. Yang sholat juga sampai di sini diterangkan oleh Rasul. Yaqulu udzukur kada wadzukur kada liman lam yazkur min qablu hatta yadalla rajulu ma yadri kam sholah. Ini orang sholat kalau nggak berdoa, nggak berdoa kepada Allah, digoda setan, nih bahaya nih. Maka ada doa di dalam sholat itu, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah
dari gangguannya, dari gunjang-ganjingnya gangguan syaitan. Jadi makanya kita kalau sholat itu harus pakai tata krama dulu, tartib lah, jangan guru rusuhan, gudak-guduk gitu. Coba kalau tenang dulu, baca dulu syahadat boleh dah, baca dulu ta'awudnya boleh. Kenapa? Supaya sholat kita tidak terbawa oleh godaan syaitan. Bayangkan orang sholat, tadi katakan di sini, kita sholat ingat sana, ingat sini, apa yang tidak ingat sebelum sholat malah ingat. Sampai ada anekdot orang mengatakan, aku hilang barang ketika sebelum sholat ketemu tuh barang. Pas sholat ketemu dia. Coba bayangkan itu. Ke sholat ke kare eling eta barang. Bayangkan kalau udah sholat baru ingat yang hilang. Coba bagaimana perasaannya tuh? Waduh, ini batal enggak ya? Nah, kalau udah ada ngomong batal enggak ya, batal sholatnya itu. Jadi kalau ada orang, aduh ini sholatnya batal enggak ya, udah batal tuh, udah batal. Nah, jadi kalau juga ada merencanakan, menggantungkan niat membatalkan, nanti kalau ada yang salah membatalkan, udah batal sekalian tuh. Oh gitu ya, tuh makanya harus ngaji deh. Nanti harus rajin ngajinya nih ya, supaya tahu nih. Kalau nggak ngerti, dikira nggak batal, padahal batal. Jadi sholatnya nggak adaan nanti itu. Dianggap kita belum sholat walaupun sudah sholat, karena tidak sah sholatnya. Untuk kita ngaji nih ya. Makanya di sini seringkali orang katanya sampai mayadri kam sholah, sampai bingung kita ini berapa rakaat ini. Bisa sholat isya, bisa sholat duhur 6 rakaat tuh. Kenapa? Hakim bingungnya. 2 rakaat dia, 2 rakaat dia. Pas 2 rakaat dia bingung ini. 2 1 ya. Nah, kalau dalam fikih, kalau ragu hitungan rakaatnya, ambil yang paling sedikit. 2 1 deh. Nah, pas 2 itu. Udah 2 rakaat, wis 1. Sholat lagi deh. Udah 3 lagi. Apa lagi ini? Waduh. Ini aku 3 nih 2 kali ya. 2-3 kali ini ya. Wah, kata ilmu fikih, ambillah yang paling kecil. Perlu 2 Coba bayangkan itu kan. Sudah berapa itu? Sudah 4 rakaat itu kan. Nanti sholat ngelamun lagi nih. Waduh, udah 3 nih, 2 nih. Waduh, kata ilmu fikih, ambil yang paling sedikit. Ambil lagi 3. Udah 4 padahal tuh. Coba akhirnya buat tambah 3 tuh. Nah, yang terakhir baru kelar dah. Coba bayangkan, sudah ragu-ragu. Kok kata orang sholatnya 6 rakaat sih? Nggak ngerti, padahal sebetulnya ringan-ringan saja, tapi dahsyatnya godaan setan kalau kita hatinya memberikan kesempatan untuk menggoda kita. Makanya kita sholat itu jangan sampai memberikan suatu kesempatan bagi setan untuk menggoda kita. Makanya kemudian sholatnya ya khusyuk lah. Sholatnya harus khusyuk. Sholatnya harus berusaha untuk menghindarkan kita dari godaan setan, sehingga kita kalau sholat jangan melantur nih, ingat sana, ingat sini, pasti rakaatnya lupa. Ini udah berapa rakaat nih? 2 nih, 1, 2, ambil 1. Sholat lagi nih, ulang lagi nih tuh. Ulang pikirannya, ulang lagi. Lupa lagi, waduh, ini 3-2 lah, 3-2 nih. Wah, katanya ambil yang 2 deh. Udah kali lupa. Terakhir juga, lupa lagi nih, 4-3 kali 3 deh. Coba kan. Jadi 4 rakaat ditambah-tambah 3 kali 7 rakaat itu suatu duhur tuh. Saking lupanya. Makanya kalau kita mau sholat nih, sebelumnya mohon kepada Allah, ya Allah, lindungi kami ya Allah dari godaan setan. Allahumma inni a'udzubika min hamajati syayatin. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari gangguan setan, dari gunjang-ganjingnya setan. Silahkan coba santri kalau sholat nih, sholatnya tidak dibimbing oleh petunjuk Allah, pasti ke bawah setan tuh. Ya lupa saja kadang-kadang sampai lupa bacaannya tuh. Padahal lagi tahiyat, bacaannya Fatihah. Coba saya ulangnya itu dah. Atau lagi berdiri nih, mesti Fatihah, tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatun. Lah ini tidak mustahil ini. Kenapa? Tadi ketika azan setan kabur, selesai adzan balik lagi deh.
Qomat, sedang kabur, bis qomat balik lagi deh. Bis balik lagi, merapat mendekat kepada orang yang mau sholat nih. Dicari nanti orang-orang yang sedang lengah nih, tidak bertawud kepada Allah. Ada yang lengah, balik ngalamun dia, lagi ulang banyak pikiran dia, masuk situ tuh dia. Pas sholatnya, ya mending kalau nggak jadi imam. Nggak jadi imam juga, berabe itu makmum tuh. Lupa mulu subhanallah juga mulut sama makmum lagi, imamnya imamnya rada ego. Dibanding subhanallah nggak mau nurut tuh, mang gua pikirin lah. So banget tuh makmum subhanallah, aku mau urang we. Coba begitu bagaimana nanti berabe deh. Yang jadi imam yang gitu. Jadi imam yang khusyuk, yang soleh ya. Santri kalau imam hati-hati itu ya. Apalagi sholat sendirian di rumah, waduh. Sholatnya di rumah, di kamar sendirian lagi banyak pikiran. Di sana ada udah terdengar suara-suara, ada musik, ada apa-apa, pasti tuh bingung rakaatnya. Ini berapa rakaatnya ya? Waduh, nanti tiap sholat juga gitu mulu. Makanya kalau mau sholat, sebelum sholat kita mohon kepada Allah perlindungan. Sampai-sampai bu baca Quran pun Allah menyuruh, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu mau baca Quran. Apalagi kita hal-hal yang lain, sholat termasuk ya. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita, kalau mau beramal soleh, maka setan tidak senang kita berbuat amal soleh. Pasti dia menghalanginya berbagai cara. Yang paling parah adalah sudah masuk ke dalam jiwa kita. Sehingga kita dalam ibadahnya, yang pertama niatnya tidak ikhlas. Dalam melaksanakan ibadahnya, khusus sholat tidak khusyuk. Kalau sudah sahun, nauzubillah, terancam nanti kalau sudah sahun. Allah mengancamnya kalau yang sholatnya sahun. Maka dengan demikian, mohon perlindungan kepada Allah supaya sholat kita selamat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.